Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Satria Aji dengan NIM A1H22346 dari kelas Kepelatihan Olahraga B angkatan 2023. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi kelelahan dan pemulihan olahraga. Kelelahan dan pemulihan olahraga adalah dua konsep penting dalam fisiologi olahraga yang saling berkaitan. Memahami mekanisme kelelahan dan strategi pemulihan membantu mengoptimalkan performa atlet sekaligus mengurangi risiko cedera. Berikut penjelasan keduanya. Kelelahan olahraga. Kelelahan adalah kondisi di mana tubuh atau sistem syaraf pusat mengalami penurunan kemampuan untuk mempertahankan intensitas atau kualitas kerja fisik. Ini bisa bersifat akut atau jangka pendek atau kronis, akumulasi dari latihan atau kompetisi yang berlebihan. Ada beberapa contoh jenis-jenis kelelahan. Kelelahan fisik, peripheral fatigue, disebabkan oleh faktor lokal di otot. Contoh penurunan cadangan glikogen otot, akumulasi asam laktat, dan gangguan kontraksi otot akibat kelebihan ion H2, ion H+. Terjadi pada olahraga dengan intensitas tinggi, kelelahan mental. Lalu ada kelelahan mental, yaitu adalah central fatigue. Berasal dari otak dan sistem saraf pusat, ditandai oleh penurunan motivasi, konsentrasi, atau kemampuan mengontrol gerakan. Dipengaruhi oleh ketidakseimbangan neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin. Selanjutnya ada kelelahan sistemik. Akibat kelelahan menyeluruh tubuh melibatkan kombinasi fisik dan mental. Contohnya adalah overtraining syndrome atau yang biasa disebut dengan OTS, pemulihan olahraga. Lalu kita akan menjelaskan mengenai pemulihan olahraga. Pemulihan adalah proses mengembalikan fungsi tubuh setelah aktivitas fisik intensif untuk mempersiapkan tubuh menghadapi latihan atau kompetisi berikutnya. Adapun komponen pemulihan, yang pertama adalah pemulihan fisik. Pemulihan fisik, yaitu adalah pemulihan energi, mengisi kembali cadangan glikogen melalui konsumsi karbohidrat. Lalu ada perbaikan jaringan otot menggunakan protein untuk memperbaiki mikroruptur otot akibat latihan intens. Lalu ada manajemen peradangan, mengurangi stres oksidatif dan inflamasi melalui hidrasi, nutrisi, dan terapi fisik. Selanjutnya adalah pemulihan psikologis, meningkatkan relaksasi mental dengan meditasi, latihan pernapasan, atau aktivitas rekreasi, mengurangi stres kompetisi melalui dukungan sosial dan teknik manajemen mental. Selanjutnya adalah pemulihan sistem saraf. Tidur yang berkualitas sangat penting untuk pemulihan saraf dan pelepasan hormon pertumbuhan. Latihan pemulihan ringan seperti yoga atau peregangan untuk menenangkan sistem saraf. Selanjutnya yang kita bahas adalah strategi pemulihan yang efektif. Yang pertama adalah nutrisi dan hidrasi. Konsumsi karbohidrat atau protein dalam rasio 3:1 segera setelah latihan. Memastikan hidrasi dengan elektrolit untuk menggantikan cairan yang hilang. Adapun aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan selama pemulihan, yang pertama adalah latihan ringan. Aktivitas intensitas rendah seperti jogging ringan atau berenang dan meningkatkan aliran darah. Selanjutnya ada peregangan, membantu mengurangi kekakuan yang terjadi pada otot-otot kita. Selanjutnya adalah teknologi dalam pemulihan, yaitu adalah krioterapi, yaitu teknologi menggunakan suhu dingin untuk mengurangi peradangan. Selanjutnya kompresi pneumatik, meningkatkan sirkulasi darah ke otot. Tidur pun juga penting dalam proses pemulihan fisik. Durasi tidur yang ideal adalah 7 hingga 9 jam
per malam. Lalu tidur siang juga penting. Adapun durasi yang diperlukan dalam tidur siang adalah 20 hingga 30 menit. Membantu pemulihan cepat. Yang terakhir adalah manajemen beban latihan, mengatur intensitas, volume, dan frekuensi latihan untuk mencegah overtraining tadi atau yang biasa kita sebut dengan OTS. Dengan memahami kelelahan, menerapkan strategi pemulihan yang tepat, atlet dapat meningkatkan performa, mempercepat adaptasi latihan, serta meminimalisir risiko cedera atau kelelahan yang kronis. Sekian yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.